Indonesia yang kita harapkan bisa menang lawan Vietnam ya menang tipis cukup lah. Nyatanya malah dibantai 3-0. Nah, menurut pandangan abang-abang nih, Juri amat kebanyakan mengandalkan pengalamannya dia, bagaimana dia membaca permainan. Tapi ketika semalam dia harus mengejar melawan, itu kacau banget. Analisisnya ketika lu ketinggalan 2 gol dan 2 golnya itu gampang, itu harus cepet diubah tuh buat menurut gua. Kalau emang lu mau ganti kiper di saat itu juga, kalau menurut gua nggak masalah karena Salah satu kritik ke John Herdman adalah dia tidak membawa penyerang dengan profil yang berbeda ketimbang Jens Raven dan Michel Bakker. Dua-duanya itu sama gitu. Kalau mau mencoba false nine mungkin bisa naruh Egy di situ. ya semoga di lawan Singapura nanti fighting spiritnya udah kembali lagi, semangatnya nambah lagi supaya bisa menang kan di situ harus. Timnas Indonesia wajib menang atas Singapura demi lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Timnas Indonesia menang atas Singapura, tim yang menahan Vietnam 0-0 di laga sebelumnya? Nah, hari ini di Podcast Kickoff, gue Ramdan Ibur akan membahas lebih lanjut perihal kans Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bersama dua jurnalis Okezone, ada Bang Feby Novalius dan juga Bang Wikanto Arengbudoyo. Ya, Gimana kabar ini? kabar sehat Bu. Kurang sehat karena kan malam kalah. Semalam dapat kabar yang nggak bagus ya. Timnas Benar. Indonesia yang kita harapkan bisa menang lawan Vietnam ya menang tipis cukup lah. Nyatanya malah dibantai 3-0. Nah, menurut pandangan abang-abang nih, apa sih yang bikin Timnas Indonesia nggak bisa berkutik atas Vietnam, tim yang dulunya atau di tahun 2024 sempat kita kalahin 3 kali beruntun ya, walaupun pelatih udah berbeda juga sih. Kalau gua ngelihatnya kemarin itu ada taktiknya John Herdman yang tidak bekerja ya. Maksudnya dia mungkin punya sistem yang sudah dia bangun dari FIFA Matchday Maret kemarin. Entah kenapa di pertandingan lawan Vietnam itu tidak bekerja. Ditambah lagi ada 2 gol cepat dari Vietnam dalam 15 menit pertama yang akhirnya membuat rencananya itu buyar. Terutama gol pertama karena itu adalah sebuah kesalahan yang menurut gua harusnya bisa diselesaikan lah buru-buru gitu. Momennya adalah ketika harusnya Nadeo itu keluar dari sarangnya, setidaknya dia menyergap. Setidaknya kalau dia nyergap, bola tuh nggak akan langsung ditendang sama pemain Vietnam ke tiang dekat. Apalagi posisi dia ngambilnya adalah dia kayak mau nyegat bola kan ke motong bola silang. Tapi itu kelihatan sama pemain Vietnam akhirnya di shoot ke tiang dekat. Itu salah satunya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kelihatan banget timnas Indonesia itu kalau ketemu lawan yang punya kecepatan itu kalah banget. Apalagi dalam beberapa pertandingan kan John Herdman juga memakai sistem garis pertahanan yang tinggi. Sementara back kita yang semalam Jordi Amat, terus Sen Patinama dan Rizky Ridho tidak dikenal punya kecepatan lari yang cepat. Terutama Jordi Amat dalam 2 gol ya. 2 gol pertama itu Jordi Amat telat menutup karena ya mau gimana dia udah usia kan. Walaupun pengalamannya banyak ketika dia main ketika dia dibaju menjadi ball playing defender, dia progresi bola oke. Tapi ketika dia harus mengejar pemain lawan, itu udah ketinggalan banget. Jordi Amat kebanyakan mengandalkan pengalamannya dia, bagaimana dia membaca permainan. Tapi ketika semalam, dia harus mengejar melawan. Itu kacau banget. Dan menurut gua ya, itu aja sih yang bikin kita kalah semalam. Kalau soal Rizky Ridho gimana? Kita tahu kan jadi sorotan ya. Gol pertama juga kan bermula dari kesalahan dia saat kontrol bolanya jauh, akhirnya kerebut sama Nguyen Van Vie, umpan, terobosan akhirnya gol. Terus juga di gol kedua kita tahu umpan terobosan, Nguyen Hai Long kosong tuh di posisinya dia. Semalam Rizky Ridho bermain sebagai bek tengah sebelah kanan. Nah, kita tahu ketika proses gol kedua Vietnam, Rizky Ridho malah lebih dekat dengan kotak penalti Vietnam ya kan. Malah yang lebih dekat ke Nguyen Hai Long malah Tom Hai itu gitu. Tahu dia lari kejar dari tengah tapi nggak kejar akhirnya gol. Dan juga di gol ketiga gue inget banget Rizky Ridho yang awalnya nge-press Nguyen Swanson, tapi karena ada pemain Vietnam yang dribble dari tengah, dia malah maju dan ujung-ujungnya Nguyen Swansonnya kosong. Akhirnya diompan kan sama pemain Vietnam dan gol lagi. Gimana melihat performa Rizky Ridho semalam? Kalau performa Rizky Ridho semalam memang layak dikritik karena dia melakukan beberapa kesalahan, terutama di gol kedua ya, di mana dia maju terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat di laga sebelumnya di lawan Timor Leste, sisi kanan timnas Indonesia itu memang jelek banget. Beberapa kali Timor Leste itu nyerangnya dari sisi kanan Indonesia, yang mana ketika itu nggak ada Rizky Ridho kan. Waktu itu yang mana ada Wahyu Prasetyo dan sama-sama dieksploitasi sama Timor Leste. Sementara Vietnam juga sama melakukannya dari kanan. Mungkin mereka membaca dari pertandingan lawan Timor Leste bahwa di lini kanan Indonesia nih ada sesuatu yang ada sesuatu yang kurang yang bisa diserang. Ada Eliano juga sih itu kan. Nah, dan dia main di 3 match. Nah, di 3 main itu dia main kelihatan banget. Ini
ini mungkin taktiknya John Hetman atau apa ya, tapi Eliano tuh di lawan Timor Leste itu dia beberapa kali telat menutup. Begitu juga lawan Vietnam dia beberapa kali telat menutup. Tapi gaya dia main di Persib Bandung itu tidak seperti itu. Dia tuh rajin banget naik turun, tutup ke belakang, cover pemain lain. Tapi entah kenapa di Timnas dalam 2 atau 3 pertandingan kemarin dia tuh agak jarang cover gitu. Dia baru bakal mundur ketika yang lainnya 3 backnya tuh berdiri sejajar, baru dia mundur. Tapi dia jarang track back. Itu yang agak dipertanyakan sih sebetulnya memang. Ya, mungkin ada perbedaan instruksi ya antara pelatih Timnas dan juga Persib Bandung. Biasanya tuh nutup Rizky Ridho ketika maju, biasanya malah dua gelandang double pivot tuh. Iya. Mark Klok sama Ivar Jenner yang agak ke belakang kan buat ngapisin ketika, ya karena kita tahu kan back Timnas Indonesia saat ini nalurinya menyerang semua kan. Biasanya main Sandy Walsh, Sen Patinama, mereka sering membantu serangan, yang ngebantu nge-backup ya biasa Mark Klok sama Ivar Jenner. Dan gol kedua juga kalau nggak salah ya Mark Klok juga ada di kotak penalti kan, gol pertama gol kedua gitu. Pokoknya gol pertama ya. Dan itu kan kayak nunjukin kalau John Hetman memang memfokuskan gelandangnya untuk juga membantu pertahanan. Gimana Pak soal kekalahan Indonesia semalam? Kalau menurut gua 2 gol yang gampang itu yang bikin timnas kita kalah sih, Bur. Ketika pertandingan lu dapet lawan yang susah terus malah kegolannya gampang tuh, itu mental pemain sih gue yakin banget pasti downnya tuh cepet, dan malah jadi kepikiran aduh nanti kalau keserang lagi kegolan lagi nggak, itu udah pasti kayak gitulah pemain-pemain gitu. Nah itu PR-nya John Hetman dan tim analisisnya. Ketika lu ketinggalan 2 gol dan 2 golnya itu gampang, itu harus cepet diubah tuh buat menurut gua. Kalau emang lu mau ganti kiper di saat itu juga, kalau menurut gua nggak masalah, karena mentalnya Nadio setelah 2 gol itu tuh Nadio tuh kayak down banget gitu. Bukannya kita ngeritik Nadio kualitasnya jelek. Pokoknya selama itu kiper ada di timnas pasti kualitasnya bagus. Cuman pas banget momennya Nadio tuh lagi kurang perform lah di malam itu ya. Jadi kalau tim kepelatihan John Hetman kalau bisa mutusinnya lebih cepet aja tuh menurut gua, supaya pemain lain tuh konsentrasinya, karena udah ketinggalan konsentrasinya bisa lebih nyerang, bisa lebih bertahan dan nggak mikirin penjaga gawang sih kalau kata gua semalam ya. Dan ya itu bener kata Arung ya, ada taktikalnya John Hetman kayaknya kurang berjalan di pertandingan itu. Dan ditambah lagi itu golnya tuh gampang banget. Itu yang bikin pemain-pemain down. Terus kalau emang yang gol kedua tuh itu prosesnya emang lagi nyerang dan posisinya nyerangnya lagi dari kanan, cuman kena potong sama pemain belakang. Pemain belakangnya Vietnam terupas ke wingnya kan cepet banget. Dan kalau gue sih nyorotinnya ini sih, kenapa John Hetman lebih milih Jordi Amat dibanding Sandy Walsh sih yang main. Ya itu pertimbangannya mungkin banyak ya. Tapi kalau menurut gue harusnya Sandy Walsh sih yang main di situ. Dan kelihatan kan Sandy Walsh kayaknya ini deh nggak fit. Jadi ketika pemain-pemain timnas pemanasan, Sandy Walsh tetap duduk tuh. Makanya dia masuk DSP karena nggak ada pilihan lain lagi. Jadi tetap 23 pemain karena Marcelino absen, Justin Hubner absen. Tapi ya emang harus diakuin sih emang taktikal si Vietnam lebih bagus ya pemainnya lebih siap, taktikalnya lebih bagus dari John Hetman, dan ini jadi pelajaran buat John Hetman ya. Jadi kalau menurut gua lu nggak apa-apa mendingan kalah sekarang sih daripada kalah di final sih kalau menurut gua. Nah yang kalah sekarang ya di final lu bisa memperbaiki, dan ya gue yakin kita Piala AFF bisa menang dan finalnya bakal ketemu Vietnam lagi. Dan John Hetman juga udah mengakui juga di sesi konferensi pers, dia bilang Indonesia memang kalah taktik dari Vietnam. Dan kita tahu kan John Hetman juga di 4 laga, pokoknya di 4 laga sebelum Piala AFF termasuk juga 2 laga lawan Timor Leste dan Kamboja, pendekatannya memang menyerang ya, dan dia juga pengen menunjukkan ciri identitas timnas Indonesia tuh ya sepak bola menyerang. Dan ya kita tahu ketika di FIFA Matchday lu bisa nyerang, tapi kan lu ingat di pertahanan ada Kevin Dix, ada Elkan Bagot, walaupun Jaejes nggak main lawan Oman dan Mozambik, tapi paling nggak ada 2 nama ini nih. Nah ini kan situasi berbeda di AFF sekarang, nggak ada nama-nama ini. Ketika lo dapet counter attack serangan balik ya kelar lah dengan kualitas permainan atau kualitas pemain yang ada di squad tim Indonesia saat ini. Maksudnya yang levelnya nggak sebagus di FIFA Matchday kemarin kan. Tadi kita juga udah bahas Nadio nih. Nadio kan banyak kalau dibilang netizen kan one shot one goal ya. Dan penyematan itu muncul ketika timnas Indonesia pertama kali itu dibantai Irak 5-1 tuh di Basra di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Saat itu bahkan Irak mencetak 4 shoot on target tapi golnya 5.
Yang satu bunuh Karena satu bunuh diri kan. Jalan jujurnya, Mas. Terus juga lawan Kamboja, Nadio juga mencetak gol bunuh diri dan kemudian melakukan ya banyak yang bilang positioningnya nggak bener lah. Tadi juga kata Pak Arum kan di gol pertama dia seakan-akan kayak ingin memotong umpan silang, pada ujung-ujungnya si Nguyen Phan Phi nendang ke gawang kan. Dan sebenarnya Nadio juga nggak selalu terus-terusan tampil jelek di laga semalam. Dia beberapa kali juga melakukan positioning yang tepat tuh ketika Nguyen Swanson 1 lawan 1 sama dia nutupnya bagus, akhir tendangannya ketinggian kan walaupun offset. Terus juga ada peluang Nguyen Swanson juga nendang dari jarak dekat terus ditepis oleh Nadio. Nah, untuk di match selanjutnya seperti apa nih? Menurut lu layak gak Nadio dipertahankan sebagai kiper utama atau ya Cahaya Supriyadi lah dicoba karena di laga lawan Timor Leste Cahaya main bagus ya. Iya. Jadi gue sempet ngobrol sama salah satu kiper lah temen gue, Dito namanya ini. Gue nanya lah, menurut lu posisinya Nadio tuh, dia kan sebagai kiper, posisi Nadio pas nggak sih kata dia. Cuman dia balasnya gini, di pertandingan sepak bola pasti ketika kiper yang salah diinget terus tuh kesalahan kiper, sorotannya banyak. Pasti. Cuman ya kalau kata dia ya ini pertandingan timnas kata dia. Ya mungkin posisinya Nadio itu lagi demam panggung atau lagi apa gitu padahal di sesi latihannya dia bagus. Makanya dia bisa kepilih sama pelatih kipernya buat jadi penjaga gawang utama timnas kita. Ya emang di malam itu ya lagi-lagi emang performa Nadio emang lagi kurang bagus lah. Dan kalau kata dia gini, dan harus dilihat juga nih support system di dalam internal timnasnya gimana tuh. Terus kata dia, coba lu nonton lagi pertandingannya, ada nggak yang ngasih support ketika Nadio kegolan 2 gol gampang itu, bandingin ketika Nadio kegolan waktu lawan Kamboja tuh yang tendangan aur-auran dari pemain Kamboja tiba-tiba masuk tak. Di situ ada support tuh ada Michael Baker sama satu lagi siapa gitu. Nah itu kayak dikasih dukungan, udah nggak apa-apa gitu. Nah di 2 gol yang kemarin lawan Vietnam itu Nadio kayak didiemin gitu. Nah itu kita nggak tahu kan ada apa. Harusnya kan temen-temennya ngasih support gitu. Karena kan ini ya lu sekarang udah main bela timnas, pakai baju timnas ya. Mana ada sih sekarang pemain yang pengen main jelek terus nggak pengen main bagus gitu apalagi di hadapan pendukung sendiri kan. Ya pasti Nadio juga pengen gitu, cuman ya emang lagi kurang bagus aja di malam itu. Jadi kita gue pribadi emang kecewa lah gitu lihat Nadio mainnya kayak gitu. Pasti penonton lain juga agak kecewa, tapi setelah ini maksud gue setelah match selesai ya udah kita harus support lagi si Nadionya supaya Nadionya bangkit. Karena ini loh Nadio tuh salah satu kiper aset Indonesia yang bagus. Sekarang mana lagi coba yang bagus ya, ada Teja Pakulam, cuman kan ya kita nggak tahu kenapa John Hetman nggak pakai dia. Cuman sekarang kan ada Nadio, ada Riyandi, ada Cahya di situ. Kiper terbaik Super League gitu ya. Kiper terbaik kan? Kiper terbaik Super League, dan itu harus kita dukung. Dan kalau menurut gua ketika lawan Singapura nanti ya gue berharap sih Nadio dikasih kesempatan lagi. Dan Nadio lu harus bisa nunjukin supaya bisa lebih main bagus lagi. Dan Nadio juga sempat jadi pahlawan kan ketika timnas Indonesia lawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Saat itu dia nahan penaltinya Faris Ramli Faris Ramli. Dan itu viral banget kan. Itu kalau itu gol kelar Indonesia, tapi Nadio bisa nepis penaltinya dan ada provokasi dari Asnawi saat itu ke Faris Ramli, ujung-ujungnya timnas Indonesia lolos ke final. Harapannya Nadio bisa bangkit lagi ketika melawan Singapura ya. Gimana Pak soal Nadio? Kalau laga semalam kesalahannya Nadio ya cuma satu di gol yang pertama doang. Di gol yang kedua one shot one goal ya dalam posisi 1 lawan 1. Siapapun kiper bisa dibobol, Manuel Neuer aja bisa bobol 1 lawan 1 kan. Apalagi seorang Nadio gitu. Jadi menurut gua kesalahannya Nadio semalamnya cuma gol pertama aja. Gol kedua murni kesalahan koordinasi di lini belakang, dan juga gol ketiga ya 1 lawan 1 juga kan. Udah susah lah posisinya. Dan tadi kan kata Abur bilang ada satu momen di mana Nadio bisa nutup si Nguyen Swanson dengan bagus sehingga dia ngambil bolanya tendangannya ke langit atas, gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa memang Nadio punya kualitas. Kesalahan memang kalau kiper dalam satu pertandingan akan selalu diingat, dan juga satu kesalahan kiper memang bisa berakibat gol. Jadi ya yang akan diingat ya memang kesalahannya. Momen penyelamatan Nadio kan kalau nggak salah semalam itu ada 6 shoot on target dari Vietnam. 3 diselamatin Nadio, 3 jadi gol gitu. Dan 3-3-nya ini menurut gua 2 penyelamatannya bagus, yang 1 penyelamatan rutin lah. Karena jarak jauh kan tendangannya. Dan 2 penyelamatan itu membuktikan bahwa Nadio bisa menebus kesalahan yang ada dia
setidaknya di pertandingan itu gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya di pertandingan lawan Singapura untuk membangkitkan kepercayaan dirinya lagi mungkin Nadeo harus dipasang. Tapi kalau misalnya John Hetman mempertimbangkan lain mau mainin Cahaya kayaknya kalau menurut gue agak kurang ya. Mungkin bisa mencoba Muhammad Riyandi. Karena Cahaya lawannya Timor Leste, mau gimana juga Timor Leste nggak banyak ngasih serangan kan kemarin. Jadi Cahaya belum teruji banget lah. Lebih banyak passingnya daripada bener. Ya. Jadi menurut gua kalau mau dipertahankan aja Nadeo nggak apa-apa. Tapi kalau mau rotasi ya, nah mungkin Cahaya bisa dicoba atau ya nyoba Riyandi lah kasih menit bermain. Karena cuma tinggal Riyandi kan yang belum main. Karena Marcelino katanya udah habis sampai akhir AFF kan. Pasti cedera ya. Pasti cedera. Nah, itu Nadeo berarti kans main masih ada. Nah selain Nadeo kira-kira ada pemain yang ini nggak, yang layak untuk diganti gitu? Karena kita tahu kan dari starting 11 semalam tuh, ya kita nggak bisa bohong semuanya main jelek kan. Nah tapi kan namanya pemain sepak bola tentu ada off day-nya dan bukan nggak mungkin di next match dia bisa tampil lebih bagus. Nah tapi dari 11 pemain utama di laga lawan Vietnam kemarin siapa nih kira-kira yang bakal ya nggak dimainin jadi starter lah ketika lawan Singapura nanti? Kalau menurut gue sih kayaknya Jordi Amat sih Bur. Mendingan ya kalau emang posisinya Sandy Walsh lagi sehat gitu ya harusnya Sandy Walsh main ya. Dan kalau menurut gue juga ini sih ketika lawan Singapura nanti ya harusnya timnas tuh bisa lebih kompak aja dibanding pas pertandingan lawan Vietnam kemarin. Ya kayak maksud gue kompak ini loh. Ketika Tom Haya dihajar nih awal-awal harusnya yang lain juga harus ngasih support Tom Haya gitu, bantu, jangan Tom Haya doang yang sendirian gitu. Soalnya makanya Tom Haya kan agak ada marahnya juga kan di pertandingan. Ya makanya pas lawan Singapura lagi ya semoga nih ini jadi pelajaran yang Vietnam pas lawan Vietnam jadi pelajaran yang sangat berharga banget. Mereka bisa lebih kompak lagi, saling ngerangkul lagi ketika ada kejadian yang bikin drop misalnya kayak Nadeo kemarin ya kurang bagus save-nya ya harus dikasih semangat lagi, harus saling kasih semangat aja. Harus lebih banyak, harus lebih berisik lah gitu di pertandingannya. Terus ya John Hetman juga jangan terlalu jauh lah posisinya gitu. Kemarin ya mantau dulu kan dia di atas ketika 2 gol dia baru mulai kelihatan ya udahlah itu mungkin strategi dia, cuman ya pemain juga ketika drop itu dia butuh sosok dan benar mungkin pelatih yang mantau dari atas mah cukup di latihan aja nggak sih di pertandingan resmi udah lo fokus di pinggir lapangan aja karena peran asisten pelatih itu berbeda sama pelatih kepala gitu. Gimana Pak soal pergantian pemain? Gue setuju kalau yang harus di drop di pertandingan berikutnya adalah Jordi Amat karena kelihatan banget kalau misalnya Jordi mungkin punya kelebihannya adalah dia bisa membaca permainan, dia bisa tackle yang tepat, bisa memberikan ketenangan, tapi ketika dia harus menghadapi lawan yang cepat kayaknya agak susah. Tapi kalau lihat pemain Singapura kayaknya nggak ada yang punya kecepatan gitu ya. Jadi strikernya mungkin anaknya siapa namanya Fandi Ahmad. Dia kan mengandalkan postur ya. Kalau bisa mungkin ya Jordi Amat mungkin masih bisa bermain, tapi kalau misalnya harus di drop ya drop aja. Toh masih ada nama kayak Brian Fatari, masih ada Wahyu Pras gitu. Yang bisa dimainkan di posisi yang sama. Sama ini gue dari match day 1 tuh gue tidak melihat duetnya Mark Locke dan Ivar Jenner nih duet yang klop gitu. Bagus ya. Iya, salah satu kayaknya harus di drop ya antara Mark Locke atau Ivar Jenner. Gue nggak tahu, gue nggak mau bilang salah satu nama ntar diserang. Pokoknya salah satu dari Mark Locke atau Ivar Jenner. Dan Tom Haya itu jangan dipasang di posisi wide midfielder sebelah kiri, nggak guna, sumpah. Nggak bekerja dengan baik. Dia tuh lebih bagus di tengah, di dirijen. Ketika kemarin Mark Locke yang tarik pertama dia masuk ke tengah, itu permainan Indonesia tuh lebih hidup, dia bisa ngatur enak, ngalirin bolanya enak gitu. Makanya ketika dari match day pertama gue melihat ada Mark Locke, Ivar Jenner dan Tom Haya, gue bingung nih siapa yang mau dikorbanin nih. Kalau misalnya John Hetman memilih chemistry, lebih baik Mark Locke dan Tom Haya karena kan di klub sudah teruji ya. Tapi kalau misalnya mau yang saling melengkapi, menurut gue yang bisa saling melengkapi adalah Ivar Jenner dan Tom Haya. Pokoknya Tom Haya jangan ditaruh di sisi depan 2 deh. Maksud gue taruh di tengah aja di posisi naturalnya dia. Karena itu dia jauh lebih berguna ketimbang di situ gitu. Kayak kemarin dari kiri selalu Tom Haya mengharapkan ada sokongan dari belakang kan. Ada entah itu Donitri atau Sen Patinama, dan ketika lawan Timor Leste itu nggak bekerja dengan baik karena dua-duanya nggak main kan. Yang main tim Jaipans kan. Jadi menurut gue Tom Haya balikin ke tengah. Nah salah satu dari Mark Locke atau Ivar Jenner ditarik, Jordi Amat juga ditarik. Sisanya sih
Ya menurut gue oke lah, lumayan, nggak ada yang terlalu gimana banget yang harus dicadangkan. Dan termasuk juga kalau misalnya memang salah satu dari Marco Ivar Jenner dicadangin, ya Beckham Putra mungkin bisa dijajal ya untuk duet sama Ragnar mungkin kan, atau Sadi Ramdhani juga bisa dicoba untuk membantu serangan timnas Indonesia di laga nanti lawan Singapura. Tapi kalau dari pola kira-kira ada apakah harus diubah nih pola 3-4-2-1 atau memang ya udah ini formasi terbaik yang dimiliki John Hartmann gitu untuk lawan Singapura? Kalau menurut gue, dan gue yakin yang lain juga ngelihatnya sebenarnya nonton timnas kita udah enak banget nih Bur. Secara passingnya enak banget. Cuman PR-nya itu ketika lu ke counter nih, ketika lu lama pegang bola terus bolanya kepotong kayak gol kedua lah. Kosong langsung diterupas ke kiri, nah itu agak lambat. Nah itu PR-nya John Hartmann nyari pemain belakang kalau menurut gue yang emang punya kecepatannya tinggi juga, karena kan lu tensi lagi tinggi, lu pegang bola cepet, ya kan itu ada potensi kepotong kan bolanya. Nah ketika lu lagi nyerang itu buat defense-nya lu harus punya back yang larinya cepet juga sih kalau menurut gua. Makanya ketika Jordi Amat itu dia bukan jelek, tapi dia ya larinya agak telat ketinggalan. Padahal langkahnya Jordi Amat lebih jauh loh daripada yang wing kirinya si Vietnam. Ya, karena lebih tinggi. Langkahnya pendek tapi kan cepet. Jadi ya semoga ada perubahan komposisi di pemain belakang ya. Misalnya Eliano mungkin bisa dimasukin karena dia cepet juga kan larinya. Ya itu pokoknya harus ada perhatian di komposisi pemain belakang, dan lini tengahnya juga harus ini juga sih bener. Ivan Jenner sama Mark Klok ya mungkin salah satu harus ada yang diganti pemain yang lebih menyerang, karena ya sebenarnya lini tengah kita juga nggak kalah banget sih kemarin lagi lawan Vietnam, kalahnya di sektor kiri sisi kanan kita aja tuh. Jadi itu yang menurut gua harus jadi perhatian sih, kalau untuk pegang bola segala macam kita udah enak banget, tinggal golnya aja. Dan satu lagi kalau menurut gua umpan ke Mitchell Baker, emang Mitchell Baker tinggi, umpan bola atasnya bagus, tapi kalau emang lu nggak bisa paksa Mitchell Baker buat bola atas, kasih bola bawah. Gue yakin Mitchell Baker juga bisa ngolah bolanya tuh bagus. Screening bolanya Mitchell Baker bagus juga, nembok. Jadi itu bisa dimanfaatin sama lini kedua, sama gelandang-gelandang buat nyoba ya. Kemarin mentok coba belajar shooting, makanya kita pas lagi latihan shooting bolanya gitu. Ya kali ada scrimmage kan kita yang tahu kayak gitu, karena loose crossing mentok terus bolanya kan kayak gitu. Kalau gue mungkin permainannya lebih variatif aja, karena ketika lawan Kamboja dan Timor Leste itu kelihatan banget kalau template gol Indonesia adalah build up, umpan ke sayap ke tengah. Itu yang diantisipasi banget sama Vietnam semalam. Mitchell Baker pun ditempel ketat. Second ball Indonesia jelek. Jadi menurut gue harus ada variasi aja. Memang oke lah Tom Haye dijadikan otak serangan, dijadikan pengalir bola gitu. Tapi sekali-kali lah coba dari tengah, jangan dari sayap melulu gitu. Jadi lebih kreatif aja sih. Dan juga kalau Mitchell Baker sudah tidak bekerja ya taruhlah 60 menit gitu. 60 menit dia udah kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain, ganti aja. Tapi sayangnya striker yang ada itu pelapisnya cuma Jens Raven yang setipe sama Mitchell Baker. Jadi salah satu kritik ke John Hartmann adalah dia tidak membawa penyerang dengan profil yang berbeda ketimbang Jens Raven dan Mitchell Baker. Dua-duanya itu sama gitu. Kalau mau mencoba false nine mungkin bisa naruh Egy di situ. Jadi bisa lebih muter bolanya lebih enak. Yang punya sumber golnya kan nggak cuma satu gitu. Ada Egy, ada misalnya Beckham, ada Ragnar gitu. Jadi menurut gue lebih variatif aja untuk lawan Singapura, karena kayaknya udah kebaca sih template John Hartmann tuh. Jadi Vietnam tuh udah bener-bener ini kayak gini mainnya gitu. Sampai ke pemanasannya ditontonin. Pemanasannya ditontonin dekat. Ngeri banget tuh Vietnam. Bener-bener. Tapi melihat situasi sekarang, lu masih yakin nggak Indonesia bakal juara Piala AFF? Gue masih yakin 100%. Gue yakin timnas bisa dapet Piala AFF pertamanya sih Bur. Kenapa gue yakin itu karena materi pemain nih bagus dibanding sebelumnya. Terus ya dan untungnya dapet tantangannya tuh di penyisihan gitu. Ya semoga di lawan Singapura nanti fighting spiritnya udah kembali lagi, semangatnya nambah lagi supaya bisa menang kan di situ. Harus menang kan, soalnya harus menang di Singapura ya, supaya nanti di semifinal ya ntar itu ketemu Thailand atau yang lain ya kita bisa dapat juga dan ketemu lagi sama raja terakhirnya di final aja. Di final ya. Iya. Bener. Optimis dari tadinya gue mungkin 95% optimis juara, kalah lawan Vietnam optimisnya berkurang wajar ya, 90 atau 85%, tapi
juara masih ada peluang untuk itu. Yang penting besok lawan Singapura apapun itu Indonesia harus menang. 1-0 pun ya nggak apa-apa, yang penting menang dan lolos ke semifinal. Nah, di grup B sendiri kayaknya yang bakal jadi juara grup kan Thailand. PR beratnya adalah kalau runner up, ya Indonesia kayaknya sih maksimal runner up ya, karena Vietnam, dia berharap Vietnam kesandung lawan Kamboja kayaknya berat ya. Nah, tinggal PR-nya kalau misalnya benar ketemu Thailand ya semoga aja John Hetman bisa menemukan formula melawan Thailand. Thailand juga kayaknya nggak terlalu bagus-bagus banget sih Thailand ini. Kemarin lawan Malaysia golnya 1 penalti, satu lagi kayaknya golnya agak susah juga gitu. Jadi pokoknya Thailand tuh ketika lawan Malaysia kelihatan banget susahnya tak gol lah. Jadi menurut gua ya masih ada peluang untuk revenge lawan Vietnam di final. Jangan lupa Malaysia pernah kalah sama kita 5-1 di 2010 di fase pertama. Fase grup, tapi di final Malaysia bisa membalikan ya, bisa 3-0 dan juga kalahnya cuma 2-1 di leg kedua. Jadi masih ada lah peluang kita untuk balas dendam sama Vietnam. Dan itu harus dimanfaatkan ya. Dan juga kayaknya untuk tiebreaker penentuan posisi di fase grup kayak pakai selisih gol ya. Selisih gol kan bukan head to head. Jadi sebenarnya Indonesia imbang pun lawan Singapura nggak masalah, asalkan Vietnam kebantai kalah 5-0 sama Kamboja, tapi itu kan nggak mungkin. Itu bandar doang itu kecil peluangnya kan. Gila aja Kamboja tiba-tiba harus menang aja. Oke, dia harus menang, Indonesia harus menang lawan Singapura. Dan Singapura juga ini mayoritas pemainnya pemain Lion City Sailor kan, kita tahu Lion City Sailor kan merupakan rajanya di Liga Singapura ya, 2 musim terakhir selalu juara, dan dia punya pemain-pemain yang pernah main di Eropa kayak Ilhan Fandi, anak Fandi Ahmad kan itu pernah main di KMSK Denze sama Marcelino, walaupun nggak dapat menit tampil, tapi ketika dibalik lagi ke Asia Tenggara sekarang main di Lion City Sailor, tenaganya juga tentu bagus kan. Kemarin juga lawan Vietnam dia beberapa kali ngerepotin pertahanan Vietnam tuh. Selain si siapa Ilhan Fandi juga ada Sanwal Anwar ya. Sanwal Anwar yang wingernya Lion City Sailor juga pernah golin juga lawan timnas Indonesia, juga pemain yang harus diwaspadai ya agar nggak kebobolan kita lawan Singapura. Kita kan terakhir kali ketemu lawan Singapura di semifinal Piala AFF ya. 2020. Kita lihat materi pemain dari kedua tim juga ada banyak berubah kan. Pelatih juga ada banyak berubah. Saat itu kan Singapura dilatih pelatih asal Jepang. Sekarang dilatih pelatih lokal deh si Gavin Lee kan, umurnya baru 35 tahun. Sedangkan timnas Indonesia juga dilatih oleh pelatih yang punya profil tinggi nih. Dengan atas nama John Hetman kan yang pernah bawa Kanada juara apa? Juara level-level rendah lah. Terus juga pernah lolos ke Piala Dunia 2022 kan. Nah, terus melihat situasi Indonesia yang dalam posisi terjepit bisa dibilang ya, karena situasi yang dialami Indonesia saat ini bisa dibilang 11-12 kayak Vietnam sebelum lawan Indonesia. Vietnam ketika lawan Indonesia bebannya berat banget tuh, karena kalau kalah dia udah hampir pasti nggak lolos kan. Karena kalau kalah Indonesia lolos ke semifinal, Vietnamnya harus berharap Indonesia kalah ngalahin Singapura kan, itu kecil juga kan saya kan, tapi ujung-ujungnya Vietnam bisa bounce back, bisa ngalahin Indonesia dan akhirnya Indonesia sekarang berbalik nih dalam kondisi terjepit. Nah, kansnya gimana Indonesia di laga lawan Singapura nanti? Sebenarnya kalau lihat Singapura ketika lawan Kamboja dan Singapura lawan Vietnam beda sih Ketika lawan, kalau menurut gue Singapura yang asli tuh ya Singapura ketika lawan Kamboja sih. Ya mereka nyerang, pemainnya individual pemainnya kelihatan gitu. Cuman ya ketika lawan Kamboja mereka juga agak kesulitan juga. Jadi gue yakin banget Indonesia tuh bisa ya menang lah di Singapura. Ya karena itu kalau menurut gue pemainnya juga nggak terlalu istimewa banget. Cuman pas lagi lawan Vietnam kenapa dia bisa nahan ya emang dia mainnya agak bertahan kan. Walaupun ya dia ada shoot on goalnya juga, ada sesekali nyerang lah gitu. Tapi ya ketika ya Vietnam berarti kesusahan ketika ketemu tim yang bertahan tuh. Tapi ketika ketemu tim yang menyerang dia malah Indonesia malah demen dia yang gitu. Nah, berarti ya peluang Indonesia bisa menguasai bola dulu nih. Ya sangat besar kansnya di situ dan malah bisa sampai 70% kali menurut gua, prediksi gua. Jadi tinggal golinnya aja nih. Tinggal apa ya kata Arun tadi, harus lebih kreatif, harus lebih cari cara. Yang penting gimana caranya bisa golin tuh Singapura. Itu Indonesia mungkin kuncinya itu harus cetak gol cepat mungkin. Kalau kita bisa mencetak gol cepat lawan Singapura pasti berantakan tuh. Strategi dia yang pengen defense pasti jadi menyerang kan, karena dia butuh minimal hasil imbang kan. Dan itu ketika mereka
tampil main menyerang terbuka. itu bisa jadi makanan pokok Benar, juga bagi benar. Tom Hay dan kawan-kawan. Gimana? Dan satu lagi ini kalau menurut gua itu yang hal-hal yang Apa? yang di luar prediksi itu kayak posisi Nadeo yang kurang bagus itu bisa harus diperbaikin lagi. Jangan sampai lu bikin mental temen-temen lu down lagi. Itu harus dijaga banget sih kayak gitu. Karena ini pertandingan penting kan soalnya. Krusial lah. Gimana? Kansnya? Kansnya masih 70% Indonesia bisa menang lah ya. Di atas kertas ya. Singapura bukan lawan yang sebetulnya susah-susah banget ditaklukkan, walaupun kadang di atas lapangan hasilnya berbeda karena kalau nggak salah kita terakhir menang tuh agak susah juga kan, butuh extra time kan lawan Singapura. Terus sebelum itu kita ketemu 2018 kalah kan di Singapura 1-0. Jadi ya yang penting kesalahan-kesalahan waktu lawan Vietnam itu betul-betul diperbaiki, dan juga John Hedman bisa merancang plan B lah. Kelihatan banget ketika plan A-nya nggak jalan, John Hedman juga kayak buntu gitu, plan B-nya apa gitu. Jadi ya yang penting memperbaiki kesalahan yang kemarin, punya plan B, dan juga mungkin kalau untuk lini belakang harus ditunjuk orang yang bisa ngasih komando. Kayaknya kelihatan kemarin tuh nggak ada orang yang bisa ngasih komando di belakang. Nggak ada yang mimpin. Nggak ada yang mimpin ya. Jordi Amat kayaknya ini Karena nggak pakai ban kapten. karena ban kapten jadi nggak pede ya, karena ban kaptennya diri Dorido kelihatan kayak kalem-kalem gitu. Iya. Nggak ada yang nggak ada yang vokal dan banyak bacot kayak gitu, jadi ya agak susah juga gitu. Jadi ya kayak gitu gitulah yang harus diperbaiki. Bener. Dan itu jadi PR lah bagi John Hedman gimana nyiapin banyak formula, karena kita tahu di setiap pertandingan tuh banyak tantangan ya. Kayak harapannya nanti timnas Indonesia bisa menang lawan Singapura demi lolos ke semifinal ya. Mau lawan Thailand atau Malaysia hajar aja. Dengan komposisi pemain saat ini sih pede ya. Sekarang juga tinggal Ragnar Orotangun nih, harapannya juga ball feelingnya makin oke kan. Lawan Timor Leste udah bikin assist, lawan Vietnam starter, lawan Singapura tentunya harus lebih bagus lagi. Harapan bisa golin. Oke deh Pak, makasih banyak nih, kita udah bahas timnas Indonesia hari ini. Nanti next episode kita bahas soal Persib Bandung kali ya. Oke deh, Bang Fewi, Bang Arung, makasih banyak atas waktunya. Oke, Okezoners, terima kasih banyak udah nongkrong kita di Kick Off hari ini. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.